Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Apriani dengan NIM 232111003 akan mempresentasikan tentang bilangan rasional, bilangan irasional, dan sifat urutan bilangan real. Langsung saja, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat, yaitu dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh bilangan rasional meliputi 1/2, 3/4, atau bahkan bilangan bulat seperti 5, karena dapat ditulis sebagai 5/1. Salah satu teorema dasar terkait bilangan rasional adalah teorema kepadatan bilangan rasional. Teorema kepadatan bilangan rasional yaitu di antara dua bilangan real yang berbeda, selalu ada bilangan rasional di antaranya. Selanjutnya ada bukti teorema kepadatan bilangan rasional. Misalkan kita memiliki dua bilangan real X dan Y dengan X kurang dari Y. Tujuan kita adalah menunjukkan bahwa terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Karena X dan Y adalah bilangan real, kita dapat mengambil nilai N yang cukup besar sehingga interval 1/N cukup kecil untuk mencakup perbedaan antara X dan Y. Pertimbangkan bilangan bulat M sehingga X kurang dari M per N kurang dari Y. Dengan cara ini, R sama dengan M per N adalah bilangan rasional yang berbeda di antara X dan Y sehingga membuktikan teorema. Selanjutnya ada mereformulasikan permasalahan dengan baik. Dalam konteks ini, menyelesaikan masalah terkait bilangan rasional atau teorema lainnya, langkah-langkah berikut dapat membantu mereformulasikan masalah. Yang pertama ada identifikasi elemen utama. Tentukan bilangan atau teorema yang menjadi pusat permasalahan. Yang kedua, definisikan variabel dan hubungan. Gunakan notasi matematika yang jelas untuk mengidentifikasi variabel dan hubungkan antar elemen. Yang ketiga ada rumuskan kembali dalam bentuk yang dapat diuji atau dibuktikan. Cobalah menuliskan hipotesis atau pernyataan yang dapat diuji atau dibuktikan secara logis, sehingga masalah menjadi lebih jelas dan lebih terfokus. Itu pembahasan tentang bilangan rasional. Selanjutnya kita ke bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan dari dua bilangan bulat atau tidak bisa ditulis dalam bentuk A per B di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan irasional memiliki representasi desimal yang non berulang dan non habis seperti pi, e, dan akar 2. Salah satu teorema paling terkenal tentang bilangan irasional adalah teorema keirasionalan akar kuadrat. Teorema keirasionalan akar kuadrat yaitu akar kuadrat dari bilangan prima adalah bilangan irasional. Sebagai contoh, akar 2, akar 3, dan akar 5 adalah bilangan irasional karena tidak dapat ditulis dalam bentuk perbandingan dua bilangan bulat. Lanjut ke bukti teorema keirasionalan akar kuadrat untuk akar 2 dengan metode kontradiksi. Yang pertama ada anggap sebaliknya. Misalkan akar 2 adalah bilangan rasional, sehingga kita dapat menulis akar 2 sama dengan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat yang saling prima, tidak memiliki faktor persekutuan selain 1, dan B tidak sama dengan 0. Yang kedua ada naikkan kedua ruas ke kuadrat. 2 sama dengan A pangkat 2 per B pangkat 2, sehingga A pangkat 2 sama dengan 2B pangkat 2. Yang ketiga, dari persamaan ini, kita melihat bahwa A pangkat 2 adalah bilangan genap karena dikalikan dengan 2. Yang berarti A juga harus genap karena kuadrat bilangan ganjil adalah ganjil. Yang keempat, misalkan A sama dengan 2K untuk suatu bilangan bulat K,
maka kita substitusikan A ke dalam persamaan sebelumnya, yang dimana 2K pangkat 2 sama dengan 2B pangkat 2, atau 4K pangkat 2 sama dengan 2B pangkat 2. Yang kelima, ada sederhanakan menjadi 2K pangkat 2 sama dengan B pangkat 2. Ini berarti B pangkat 2 juga genap, sehingga B juga harus genap. Yang terakhir, karena A dan B keduanya genap, ini bertentangan dengan asumsi bahwa A dan B saling prima. Maka asumsi awal bahwa akar 2 adalah bilangan rasional adalah salah, sehingga akar 2 adalah bilangan rasional. Yang selanjutnya ada mereformulasikan permasalahan. Untuk mereformulasikan masalah terkait bilangan irasional, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan hipotesis dan pernyataan utama. Jika masalah melibatkan teorema atau sifat irasionalitas, tuliskan dalam bentuk hipotesis yang bisa diuji. Yang kedua, identifikasi metode pembuktian yang tepat. Misalnya, gunakan metode kontradiksi atau menunjukkan irasionalitas atau metode aljabar untuk menguji keirasionalan. Yang terakhir, ada sederhanakan pernyataan dalam langkah logis yang jelas. Pecah permasalahan dalam langkah-langkah pembuktian yang dapat ditelusuri, seperti mengidentifikasi bilangan yang harus diuji atau sifat yang diinginkan. Sifat urutan bilangan real. Sifat urutan dalam bilangan real adalah studi tentang bagaimana elemen-elemen dalam sebuah urutan berperilaku, terutama ketika elemen-elemen tersebut didefinisikan dalam himpunan bilangan real. Urutan bilangan real memiliki berbagai sifat penting yang menjadi dasar dalam analisis matematika. Berikut ini beberapa sifat urutan dan teorema yang terkait, serta contoh pembuktian untuk teorema-teorema tersebut. Selanjutnya ada sifat-sifat dasar urutan bilangan real. Yang pertama ada ketunggalan limit. Jika sebuah urutan AN konvergen, maka ia memiliki limit yang unik. Artinya ada satu nilai L di mana limit N mendekati tak hingga AN sama dengan L. Yang kedua ada batasan. Urutan bilangan real dapat terbatas atau tak terbatas jika terdapat M lebih dari 0 sehingga AN kurang dari sama dengan M untuk semua N, maka urutan tersebut dikatakan terbatas. Yang ketiga ada kemonotonan. Urutan bilangan real bisa bersifat monoton, naik setiap AN plus 1 lebih dari sama dengan AN, atau monoton turun setiap AN plus 1 kurang dari sama dengan AN. Yang terakhir ada kekonvergenan dan kekonvergenan monoton. Urutan bilangan real yang monoton dan terbatas pasti konvergen atau teorema konvergenan monoton. Selanjutnya pembahasan tentang teorema kekonvergenan monoton. Teorema ini menyatakan bahwa setiap urutan bilangan real yang monoton dan terbatas pasti konvergen. Bukti teorema konvergenan monoton. Misalkan AN adalah urutan monoton, naik dan terbatas. Karena urutan ini terbatas, maka himpunan S sama dengan AN bagi N elemen N. Memiliki supremum sub S sama dengan L sesuai dengan sifat kelengkapan bilangan real. Karena L adalah batas atas terkecil untuk setiap elemen lebih dari 0, ada elemen AN dari urutan sehingga L kurang elemen kurang dari AN kurang dari sama dengan L. Karena urutan ini monoton naik, untuk semua N lebih dari sama dengan N, berlaku AN kurang dari sama dengan AN kurang dari sama dengan L. Maka AN kurang L kurang dari elemen untuk setiap N lebih dari sama dengan N. Karena ini berlaku untuk setiap elemen lebih dari 0, maka limit N
mendekati tak hingga AN sama dengan L. Jadi urutan AN konvergen ke L. Yang terakhir ada mereformulasikan permasalahan dengan teorema kekonvergenan monoton. Kita menghadapi permasalahan yang melibatkan urutan bilangan real, kita bisa mempertimbangkan dengan cara 1. Identifikasi sifat urutan. Apakah urutan tersebut terbatas dan monoton? Jika iya, maka teorema kekonvergenan monoton dapat langsung digunakan untuk memastikan konvergensi. Yang kedua, penggunaan supremum atau infimum. Jika kita tahu bahwa urutan memiliki supremum atau infimum, kita bisa mengevaluasi batas urutan tersebut. Menyederhanakan limit, jika soal melibatkan limit urutan, kita dapat menggunakan sifat-sifat konvergensi untuk menyelesaikan dengan lebih efisien. Sekian dan terima kasih pembahasan dari saya. Jika pembahasan yang saya berikan masih kurang dipahami atau kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan.